Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti. Saya dari Program Studi Manajemen Dakwah 4B Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai UAS Ilmu Komunikasi Islam yang dosen pengampunya adalah Bapak Habibie SOS IMKOM. Nah, baik, langsung saja, tak perlu berpanjang lebar. Saya akan membacakan soal yang telah diberikan beliau. Nah, soal yang pertama, mengapa sebuah pesan memiliki kekuatan, bahkan pada pesan-pesan tertentu mampu memengaruhi penerimanya hingga mengubah tidak hanya pikirannya namun juga perbuatannya. Nah, langsung saja saya jawab. Seperti yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya mengenai kekuatan pesan, di mana memang pesan itu mempunyai kekuatan-kekuatan. Nah, di antara jenis pesan di dalam Al-Quran yang memang memiliki kekuatan luas yang memang mampu memengaruhi adalah pesan yang disebut dengan istilah naba. Nah, kata naba di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ditemukan ditemukan di beberapa ayat yang menggunakan kata naba. Di antaranya terdapat di dalam surah An-Naba ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar. Nah, An-Naba di dalam ayat ini menggunakan alif lam ma'rifah, alif lam yang berfungsi untuk mendefinitifkan sesuatu kata dan diberi kata sifat al-azim. Al-naba di dalam ayat ini artinya adalah berita, tetapi bukan sekedar berita. Ia adalah berita besar. Orang yang menyimak ayat demi ayat berikutnya akan mengetahui bahwa mereka ini merasakan bahwa berita yang disebut di dalam surah ini adalah berita yang besar, yaitu berita tentang kiamat. Nah, berdasarkan informasi yang berada di dalam Al-Quran, dapat disimpulkan bahwa berita ini memang mempunyai tingkatan-tingkatan. Nah, yang memang tingkat urgensinya dan tingkat pengaruhnya itu berbeda-beda. Ada berita yang memang mempunyai pengaruh skala besar dan pengaruh yang memang biasa saja. Oke, memasuki pertanyaan yang kedua, yaitu kita sudah mempelajari beberapa metode menyampaikan pesan di dalam ilmu komunikasi Islam. Coba analisis masing-masing metode itu cocok untuk situasi apa. Nah, metode di dalam menyampaikan pesan itu kan banyak. Nah, yang pertama yaitu metode hiwar. Nah, metode hiwar ini menurut bahasa artinya pembicaraan yang berlangsung di antara dua orang atau lebih. Hiwar juga berarti bertukar pikiran dan saling mengoreksi dalam pembicaraan. Adapun menurut istilah, hiwar artinya pembicaraan yang berlangsung di antara dua orang atau lebih, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau meyakinkan orang lain dengan suasana tenang dan tidak panas. Nah, hiwar adalah salah satu metode dalam komunikasi yang sangat efektif untuk mencari solusi dari perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dihindarkan. Dengan hiwar, titik temu biasanya akan didapat. Nah, merujuk kepada pengertian yang telah saya bacakan tadi, maka hiwar ini menurut saya sangat cocok untuk situasi ketika seseorang berada di dalam sebuah pengadilan, di mana di dalam sebuah pengadilan itu kan merupakan tempat seseorang untuk mencari titik temu atau solusi dari perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, untuk metode yang kedua yaitu jidal. Nah, menurut bahasa, jidal ini berarti memintal benang. Nah, jidal adalah satu metode dari komunikasi untuk mempertahankan pendapat atau membuat pendapat yang kita yakini kebenarannya unggul dibanding pendapat yang lain. Nah, merujuk kepada pengertian yang saya baca barusan,
Nah, jidal ini merupakan metode komunikasi yang cocok digunakan juga di dalam situasi pengadilan. Kenapa demikian? Karena di dalam sebuah pengadilan itu kan ada yang namanya pengacara. Nah, tentunya pengacara itu sendiri adalah orang yang memang membutuhkan metode komunikasi yang membuat pendapatnya itu diyakini kebenarannya dan unggul dari pendapat yang lain. Nah, demikian. Kemudian masuk kepada metode yang ketiga, yaitu bayan. Nah, kata bayan dalam berbagai jenisnya disebutkan banyak sekali di dalam Al-Quran. Nah, secara bahasa ini, bayan artinya adalah jenis atau terang. Nah, adapun menurut istilah, bayan berarti menjelaskan tujuan dengan pilihan kata yang paling tepat. Nah, metode ini menurut saya sangat cocok untuk seorang dosen yang sedang mengajar di dalam kelas. Kenapa demikian? Karena di antara fungsi komunikasi itu sendiri kan adalah menjelaskan sesuatu hingga apa yang dimaksudkan oleh pembicara dipahami secara jelas. Nah, tentu definisi dengan apa yang terjadi antara keinginan dosen ini sangat sinkron. Nah, kemudian masuk kepada komunikasi, masuk kepada metode yang selanjutnya, yaitu metode tazkir. Nah, kata tazkir dalam berbagai bentuknya disebut di dalam tempat dalam Al-Quran, yang diantaranya terdapat surah Al-An'am ayat 7. Nah, tazkir ini berasal dari kata zakara yang berarti mengingatkan. Nah, berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan di dalam Al-Quran yang tidak saya sebutkan, maka tazkir adalah salah satu metode dalam komunikasi yang sangat bermanfaat untuk memberikan peringatan dini kepada manusia agar tidak lupa dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, metode ini sangat cocok untuk situasi seperti apa? Nah, metode ini sangat cocok untuk situasi ketika seseorang merasa dirinya putus asa, karena ketika metode ini diaplikasikan maka dapat menjadi penyemangat agar seorang itu mengingat dirinya kembali, mengingat tentang bagaimana beliau ditakdirkan, untuk apa beliau ditakdirkan. Nah, demikian. Oke, selanjutnya masuk kepada metode penyampaian pesan, yaitu tabligh. Nah, dasar kata tabligh adalah balagho. Nah, kata ini secara umum berarti selesai, berakhir atau sampai, yang biasa digunakan untuk tempat masak atau sesuatu yang abstrak. Nah, ketika bentuk kata balagho menjadi balagho, artinya berubah menjadi menyampaikan. Dan saat kata itu dihubungkan dengan maksud atau tujuan, maka balagho berarti upaya dari seseorang pembicara atau pemberi isyarat untuk menyampaikan pesan atau maksud kepada pendengar atau orang yang diajak berkomunikasi. Nah, metode ini sangat cocok disampaikan dalam situasi ketika seseorang berada di sebuah perkumpulan atau majelis. Nah, biasanya metode ini juga digunakan oleh seorang dai, karena memang di antara tujuan komunikasi itu kan adalah menyampaikan sebuah pesan. Nah, hal ini juga memang sinkron antara hal yang pernah terjadi dengan definisi yang pernah ada di dalam pengertian tabligh tersebut. Masuk kepada metode selanjutnya, yaitu metode tafsir. Nah, di antara metode
metode tafsir. Nah, tafsir sendiri berasal dari kata busyira dan bisyara yang artinya adalah bahagia dan gembira. Adapun kata tafsir adalah menyampaikan kabar bahagia dan gembira. Nah, tujuan dari busyira itu sendiri adalah memberikan motivasi kepada orang-orang yang baik agar bertahan dalam kebaikan atau semakin bersemangat meningkatkan kualitas kebaikannya. Nah, metode ini cocok untuk seseorang yang sedang mengalami atau berada di dalam situasi insecure, merasa dirinya lemah dibanding orang lain, kemudian selalu membanding-bandingkan orang lain agar selalu melakukan kebaikan-kebaikan sesuai porsi dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu inzar. Nah, inzar itu sendiri secara bahasa berarti menyampaikan pesan dengan cara mengingatkan yang bertujuan untuk membutuhkan rasa takut kehati-hatian. Nah, baik itu dari komunikator atau komunikan itu sendiri. Nah, metode ini sangat cocok digunakan dalam situasi ketika orang memang merasakan dirinya sedang berada di atas, misalnya ketika merasa dirinya sedang sombong, agar memang menanamkan kehati-hatian terhadap dirinya sendiri. Nah, masuk kepada metode selanjutnya yaitu nasihat. Nah, nasihat itu sendiri mengandung makna yang dalam dan memiliki fungsi yang banyak. Tujuan dibalik nasihat itu sendiri adalah agar orang yang mendapatkan nasihat dapat mengambil manfaat dan memetik buahnya. Nah, nasihat itu sendiri juga memang sangat cocok diterapkan di dalam situasi ketika seseorang merasa sedang jatuh, merasa sendiri, kemudian berputus asa, demikian. Nah, selanjutnya yaitu metode irsyad. Nah, irsyad ini berasal dari kata rosyada, yang artinya mencari petunjuk ke jalan yang lurus, lawan kata dari sesat. Nah, irsyad artinya proses membantu seseorang dalam mengatasi permasalahan pribadinya dengan mengarahkan dirinya untuk mengatasi masalah dirinya sendiri. Nah, irsyad ini cocok digunakan atau diterapkan bagi seseorang yang memang sedang mengalami sebuah masalah dan membutuhkan bimbingan orang lain untuk menyelesaikan masalah dirinya sendiri. Nah, untuk metode yang selanjutnya yaitu metode mau'izah, yaitu mengingatkan tentang kebaikan yang membuat hati menjadi lembut. Nah, metode ini juga merupakan metode yang memang sesuai digunakan untuk situasi seseorang yang memang membutuhkan sebuah nasihat-nasihat untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, metode yang terakhir adalah metode al-zurur, izkal az-zurur. Nah, izkal az-zurur ini adalah kata-kata yang membuat orang lain tidak sedih meskipun mendapat kabar buruk. Nah, merujuk kepada definisi yang telah saya bacakan tadi, maka metode ini sangat cocok dalam situasi ketika seseorang memang mengalami sebuah musibah, misalnya sedang dalam ditinggal sanak keluarganya, ditinggal ibunya. Nah, metode ini memang sangat cocok diterapkan untuk situasi orang yang sedang tertimpa musibah. Oke, selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Dari 8 fungsi komunikasi Islam, jelaskan 3 jenis yang menurut Anda paling penting untuk saat ini. Nah, memang ada banyak fungsi-fungsi komunikasi di dalam Islam. Nah, namun
fungsi apakah yang memang sangat dibutuhkan di dalam situasi yang sedang kita rasakan saat ini. Nah, hemat saya, fungsi komunikasi Islam yang memang dibutuhkan saat ini adalah yang pertama, yaitu fungsi informasi. Nah, kenapa? Karena informasi ini adalah kehidupan. Kita sebagai seseorang yang tidak hanya hidup sendiri, juga berdampingan dengan orang lain, juga membutuhkan informasi-informasi mengenai orang lain itu sendiri. Tidak hanya mengetahui informasi tentang diri kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu fungsi sosialisasi. Kenapa fungsi sosialisasi? Nah, karena Maslow juga menjelaskan 5 jenjang kebutuhan pokok manusia. Nah, yang diantaranya adalah kebutuhan fisiologi dasar, kemudian kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial untuk dicintai dan disayangi, kemudian kebutuhan akan penghargaan, kemudian kebutuhan aktualisasi diri. Nah, bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita adalah kebutuhan kita semua, karena kita sebagai manusia juga ingin dihargai oleh orang lain. Nah, sosialisasi ini adalah cara untuk kita dapat dihargai oleh orang lain. Kenapa demikian? Karena ketika kita mampu menghargai orang lain, maka orang lain juga akan mampu menghargai kita sebagai partner hidupnya. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah kepuasan spiritual. Kenapa kepuasan spiritual? Karena kita tidak hanya membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan diri kita yang bersifat luar saja, seperti pakaian, tempat tinggal, kemudian makanan dan sejenisnya. Namun kita juga mempunyai kebutuhan lain, yaitu kebutuhan roh, di mana hal ini merupakan komunikasi yang diciptakan antara manusia dan penciptanya itu sendiri. Nah, selanjutnya masuk kepada pertanyaan yang ke-5. Berdasarkan 12 prinsip dasar komunikasi Islam, coba analisis apa yang salah dengan proses komunikasi di sekitar kita dan di media sosial selama ini. Bagaimana solusinya? Sebenarnya hemat saya begini, ketika seseorang memahami prinsip dari komunikasi itu sendiri, maka kita di dalam berkomunikasi tidak akan menemukan permasalahan-permasalahan. Nah, ketika dicari solusinya hanya satu, yaitu memahami tentang prinsip-prinsip komunikasi itu sendiri. Nah, di antara prinsip-prinsip komunikasi yang merupakan solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah dibacakan tadi, yaitu prinsip ikhlas. Nah, kenapa prinsip ikhlas? Karena ketika seseorang sudah kehilangan ikhlas di dalam dirinya sendiri, maka hilanglah tujuan dari komunikasi itu sendiri. Kenapa demikian? Komunikan atau komunikator akan kehilangan tujuan dari komunikasi itu sendiri. Nah, ketika tujuan dari komunikasi itu sendiri hilang, maka pesan yang disampaikan akan juga memudar. Nah, kemudian misalnya saja prinsip kejujuran bisa hilang di dalam ilmu komunikasi. Nah, itu akan menimbulkan sebuah masalah-masalah yang besar. Seorang ketika tidak menerapkan prinsip komunikasi kejujuran di dalam berkomunikasi, maka seseorang akan melakukan komunikasi seenak dirinya saja tanpa
memikirkan imbas dari apa yang telah dilakukan. Nah, ketika prinsip kejujuran tidak ditegakkan, maka apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah sifat memutarbalikkan fakta dari fakta yang seharusnya merupakan fakta kebenaran akan menjadi fakta yang memang dijatuhkan salah kepada orang tersebut. Nah, masuk kepada pertanyaan yang terakhir. Rasulullah sangat sukses menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Apa rahasia komunikasi beliau? Nah, Rasulullah dalam menyampaikan komunikasi atau dalam menyampaikan dakwahnya bisa memang mampu mempengaruhi, itu tidak hanya semerta-merta komunikasi. Nah, ada metode yang memang dilakukan Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya. Nah, di antara metode-metodenya adalah yang pertama yaitu pengulangan. Kenapa demikian? Karena misalnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW masuk masjid. Nah, maka masuklah seorang laki-laki dan melakukan sholat. Lalu ia memberikan salam kepada Nabi, dan beliau pun menjawab salamnya seraya berkata, "Kembali dan sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat." Kemudian ia datang dan memberi salam kepada Nabi, dan beliau bersabda, "Kembali dan sholatlah karena sesungguhnya engkau belum sholat." 3 kali. Laki-laki itu berkata, "Demi zat yang mengutusmu dengan benar, aku tidak dapat melakukan yang lebih baik darinya. Maka ajarilah aku." Beliau Nabi SAW bersabda, "Apabila engkau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran, lalu rukuklah hingga engkau tumakninah, dan ruku, kemudian bangkitlah hingga engkau tumakninah dalam sujud, lalu bangkitlah hingga engkau tumakninah dalam tunduk. Lakukan itu pada seluruh sholatmu." Di sini Rasulullah SAW tidak secara di awal tidak langsung memberikan cara melakukan sholat, tetapi Rasulullah ini selalu terus-menerus mengulang agar orang tersebut melakukan sholat. Nah, kemudian yang kedua adalah kiasan. Nah, bahasa kiasan atau sindiran ini merupakan bahasa kinayah terhadap kata yang penyebutannya dianggap tidak pantas secara etika dengan memilih kata yang mudah dipahami, dimengerti, dan dikenal untuk mewakili ungkapan asalnya yang tidak layak itu. Nah, misalnya begini, dalam sebuah sabda beliau di dalam hadis sahih, ada 7 golongan yang akan dilindungi Allah di bawah naungan arsy-Nya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Nah, di antara 7 golongan beliau menunjuk laki-laki yang diajak oleh wanita berkedudukan tinggi yang cantik, lalu mengucap, "Sungguhnya aku takut kepada Allah." Lihatlah pemakaian kias yang kiasan, yaitu diajak dalam hadis ini, maksudnya jelas diajak dan disuruh melakukan hubungan mesum. Nah, di dalam hadis ini kan tidak serta-merta secara terang benderang Rasulullah menjelaskan bahwa diajak melakukan hubungan mesum, namun menggunakan kata kiasan yaitu diajak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kisah atau cerita. Nah, kata atau kisah diambil dari akar bahasa Arab yaitu qasas, yaqusu, qasasan, yang berarti menceritakan kabar kepadanya atau bermakna pokok menunjukkan untuk mengikuti sesuatu yang dikisahkan. Nah, berkisah juga memberikan sesuatu, menceritakan sesuatu. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia, qasas menjadi kisah-kisah dalam tabligh sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi As-Siddiqi bahwa kisah ini memberikan faedah terutama dalam menjelaskan Islam kepada masyarakat sendiri. Nah, memang dalam menyampaikan metode dakwahnya, kisah ini dalam menyampaikan kisah-kisah juga
mampu menarik perhatian dari masyarakat itu sendiri, yang mana memang pengajaran yang tinggi yang mencerminkan perbandingan bagi masyarakat umat. Nah, sebagaimana di dalam memberikan petunjuk atau menyeru seseorang juga bisa lewat dari kisah-kisah yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk orang banyak, terutama bermanfaat bagi diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.